Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 666 Frustrasi Adolf. Presiden Carrefour Asia, Adolf, melihat laporan di atas meja. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Apa yang terjadi? Kenapa ada perusahaan seperti itu di Cina? Perusahaan ini telah mendirikan jaringan supermarket dengan begitu banyak cabang. Adolf tidak mengerti mengapa perusahaan ini tidak menyewa tempat belanja tetapi membeli seluruh mal. Mereka menggunakan supermarket sebagai intinya dan mendirikan hypermarket. Bukankah ini kebiasaan Carrefour? Adolf mengirim seseorang untuk menyelidiki Taihua Supermarket Corporation. Itu mirip dengan Carrefour. Model operasi, sumber pendapatan, model manajemen, hampir identik dengan mereka. Untuk mengklaim bahwa supermarket Taihua meniru Carrefour, itu juga tidak benar. Bagaimanapun, supermarket Taihua memiliki dukungan keuangan yang kuat. Hampir semua strategi pemasaran dan promosi supermarket di dunia hampir sama. Tapi rencana supermarket Taihua satu tingkat lebih tinggi. Carrefour di era sekarang tidak sebesar tahun-tahun mendatang. Meskipun Carrefour juga memiliki promosi setiap hari, itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan supermarket Taihua. Produk supermarket Taihua jauh lebih beragam. Buah dan sayuran mereka lebih baik daripada supermarket Carrefour. Carrefour awalnya hanya meneliti pasar China. Pemerintah Prancis dan China tidak dekat, dan tidak banyak kolaborasi antara kedua negara. Ini mungkin karena hubungan China dengan Jerman. Seluruh dunia tahu bahwa Prancis dan Jerman tidak memiliki hubungan yang harmonis di masa lalu. Tapi sekarang, hubungan antara Prancis dan China telah membaik, dan Carrefour telah memutuskan untuk memasuki pasar China dalam 2 tahun ke depan untuk menguji pasar. Tetapi mereka menyadari bahwa mereka terlambat. Ketika mereka masih mencari lokasi yang cocok, supermarket Taihua muncul tiba-tiba. Perusahaan supermarket Taihua ini terlalu gila. Siapa yang akan mendirikan begitu banyak cabang hypermarket sekaligus? Mereka tidak khawatir membuat kerugian. Carrefour menggali latar belakang supermarket Taihua dan menemukan bahwa Superman Lee Hong Kong memiliki saham di dalamnya. Superman Lee adalah seorang pengusaha terkenal di seluruh dunia. Dia sangat berpengaruh di Asia dan sangat kaya. Superman Lee bukan satu-satunya pemegang saham dalam bisnis ini. Dia masih memiliki banyak mitra, dan salah satunya adalah bos besar di China. Dukungan keuangan perusahaan ini kuat dan tidak perlu khawatir tentang dana mereka. Properti di China juga murah. Mereka tidak membutuhkan banyak dana untuk mendirikan satu supermarket besar. Carrefour tahu bahwa berdasarkan skala dan produk supermarket Taihua, setiap cabang membutuhkan setidaknya 200 juta RMB untuk didirikan. Hal ini juga yang menjadi salah satu alasan Carrefour tidak segera masuk ke China. Ini adalah investasi yang cukup besar, dan Carrefour tidak dapat memprediksi pengembaliannya. Risikonya terlalu tinggi. Tetapi modal awal Taihua Supermarket Corporation tidak tinggi, dan bahkan jika dana disuntikkan ke perusahaan, seharusnya tidak banyak. Jika setiap cabang berharga 200 juta RMB, 20 cabang akan menelan biaya 500 juta dolar Amerika Serikat. Ini didasarkan pada nilai tukar saat ini. Jika didasarkan pada nilai tukar tahun lalu, jumlahnya akan lebih tinggi. Ini adalah investasi yang substansial. Tapi Adolf tidak tahu bahwa produk pasar supermarket Taihua semuanya dengan syarat kredit. Yang mereka butuhkan hanyalah menyetor sejumlah uang dan membayar pemasok di akhir bulan. Satu cabang bahkan tidak memerlukan biaya 20 juta RMB untuk didirikan. Jika tidak,
Investasi awal supermarket Taihua tidak akan cukup untuk mendukung 20 hypermarket sekaligus. Investasi awal mungkin tidak cukup untuk mendirikan 20 supermarket besar atau memiliki cukup dana untuk mendatangkan produk. Adolf menduga supermarket Taihua mendapat dukungan dari pemerintah China. Jika tidak, mengapa acara pembukaan supermarket mereka diberitakan di stasiun TV nasional? Sejak kapan pemerintah China melakukan publisitas gratis bagi pengusaha? Setelah supermarket Taihua dibuka, itu sangat populer. Adolf tidak mengharapkan ini, dan dia tidak dapat memahami alasan di balik popularitas. Bagaimana negara terbelakang yang telah mengalami reformasi selama beberapa tahun ini memiliki daya beli yang begitu tinggi? Adolf tidak tahu bahwa meskipun orang Cina tidak berpenghasilan tinggi, populasinya tinggi dan orang Cina suka bergabung dalam kerumunan. Supermarket adalah tempat yang ramai. Pembeli bebas berkeliaran di dalamnya, dan asisten toko tidak akan mengusir mereka. Mereka juga bisa mendapatkan penawaran bagus di sana. Alasan ini menarik banyak pembeli. Setiap kali supermarket Taihua mengumumkan promosi baru, akan ada banyak orang. Slogan promosi saat ini sudah cukup untuk menarik banyak pembeli. Berbelanja di Taihua, Anda akan mendapat bayaran lebih. Barang-barang supermarket Taihua lebih murah. Jika setiap keluarga mendapatkan bahan makanan mereka dari supermarket Taihua, jumlah yang mereka hemat setara dengan kenaikan gaji. Slogan ini menarik banyak pembeli yang tidak berpenghasilan tinggi. Mereka akan melakukan perjalanan sedikit lebih lama atau naik bus selama lebih dari 1 jam untuk berbelanja di supermarket Taihua. Ada slogan-slogan seperti penjualan setiap hari, diskon setiap hari, harga yang jelas, berbagai produk, dan berbelanja di Taihua dan merasa nyaman, muncul dalam iklan surat kabar dan radio. Supermarket Taihua juga mempekerjakan orang untuk membagikan brosur di tempat-tempat ramai, dan halte bus. Dalam sebulan, hampir semua penduduk di kota-kota, tempat supermarket Taihua berada, tahu tentang supermarket Taihua. Bahkan penduduk dari kota-kota di mana supermarket Taihua tidak memiliki cabang juga mengerti tentang supermarket. Ini karena mereka melihat supermarket di berita. Adolf menyesal. Jika dia tahu bahwa mendirikan supermarket di China akan sangat mudah, dia akan mencari lokasi lebih awal. Mungkin sekarang, Carrefour sudah memiliki beberapa cabang di China sekarang. Lokasi beberapa cabang supermarket Taihua terletak di lokasi yang ada dalam pikiran timnya. Ini membuatnya semakin frustrasi. Adolf mengira pesaingnya di China hanya Walmart. Tapi supermarket Taihua ini adalah ancaman yang lebih signifikan. Adolf tahu perusahaan lokal memiliki lebih banyak keuntungan daripada perusahaan asing. Dia tidak akrab dengan budaya lokal, dan kebijakan pemerintah akan melindungi penduduk setempat. Kini, Carrefour semakin sulit masuk ke China. Kalaupun berhasil menembus pasar China, hasilnya tidak akan seperti negara lain. Perusahaan supermarket Taihua ini tidak bisa dianggap enteng. Adolf hanya bisa berharap Taihua supermarket hanya menyasar pasar China. Jika berekspansi ke luar negeri, mereka akan menjadi pesaing kuat lainnya bagi Carrefour. Mereka akan menjadi salah satu penghambat ekspansi Carrefour. Adolf melaporkan ini ke markas besarnya. Terserah kepada kantor pusat untuk memutuskan kapan Carrefour harus mengambil risiko dan memasuki pasar Cina atau mengambil dan menunggu dan melihat pendekatan. Jika supermarket Taihua mulai berkembang lebih jauh, Carrefour akan melewatkan kesempatan ini untuk masuk ke China. Tapi semua ini akan sampai ke manajemen yang lebih tinggi. Bab 667 Perang Minuman, bagian 1 dari 2, setelah beberapa hari kemudian, Feng Yu menerima telepon dari Liu Yonghao. Ada kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya adalah Feng Yu diterima untuk bergabung dengan program Guangcai,
dan pemerintah telah memberikan persetujuan untuk membentuk Komite Guangcai. Ini akan menjadi organisasi yang diakui pemerintah. Akan ada panitia penyelenggara dan Liu Yonghao berjanji pada Feng Yu bahwa Feng Yu akan menjadi salah satu anggota panitia. Ketua dan wakil ketua panitia akan dipilih dari 10 pendiri program ini. Di masa depan, Feng Yu juga dapat menjadi sukarelawan untuk mengikuti pemilihan ketua. Ini adil untuk semua orang. Keberhasilan bisnis Feng Yu sudah lebih dari cukup baginya untuk mencalonkan diri sebagai ketua. Dia lebih memenuhi syarat daripada semua anggota lainnya. Meskipun Liu Yonghao tidak tahu berapa banyak saham yang dimiliki Feng Yu di semua perusahaan itu berjalan dengan sangat baik. Bahkan jika Feng Yu hanya memiliki 10% saham dari perusahaan-perusahaan itu, total asetnya jauh lebih tinggi daripada semuanya. Feng Yu puas dengan kabar baik ini. Dia tidak tertarik menjadi ketua atau wakil ketua. Itu cukup baik untuk menjadi salah satu anggota. Dia ingin bertanggung jawab atas pendidikan. Dia tahu bahwa tidak ada yang akan bersaing dengannya untuk peran ini, bahkan jika semuanya bertambah, kontribusi mereka tidak lebih dari Feng Yu saja. Feng Yu ingin bertanggung jawab atas pendidikan karena dia tahu bagaimana orang-orang di luar bekerja. Anda menyumbangkan 1 juta RMB untuk membangun gedung, tetapi biaya proyek mungkin kurang dari 500.000 RMB atau lebih rendah. Feng Yu tidak ingin menyumbangkan uang untuk membangun gedung sekolah, dan gedung-gedung itu runtuh di masa depan. Jika itu terjadi, akan terlambat untuk mendapatkan orang yang bertanggung jawab. Nyawa akan hilang. Feng Yu berdiskusi dengan Liu Yonghao, dan dia setuju. Dia mengatakan bahwa dia akan membantu meyakinkan para pendiri lainnya. Feng Yu senang dengan berita ini. Kabar buruknya juga bisa diterima. Feng Yu tidak terlalu kesal karenanya. Berita buruknya adalah perusahaan yang memiliki saham Hong Kong untuk sementara tidak diizinkan berinvestasi di Minseng Bank. Bahkan jika perusahaan itu dimiliki mayoritas oleh dana Cina, itu juga tidak diperbolehkan. Jadi, banyak perusahaan Feng Yu tidak diizinkan untuk berinvestasi di bank karena Fu Guangzheng memiliki saham di perusahaan tersebut. Perusahaan lain di mana hanya satu orang yang memiliki saham pengendali perusahaan, juga tidak diperbolehkan. Itu berarti Feng Yu tidak diizinkan menggunakan beberapa perusahaan untuk berinvestasi di bank dan mendapatkan tempat di dewan direksi. Feng Yu memikirkan kembali perusahaannya. Hanya beberapa perusahaannya yang dapat berpartisipasi dalam usaha ini. Win and Rain Logistics seharusnya tidak berinvestasi karena saudara ipar Feng Yu tidak tertarik. Produk pertanian Taihua memenuhi syarat untuk berpartisipasi, tetapi perusahaan tidak memiliki banyak aset likuid. Taihua Trading juga memenuhi syarat. Tetapi jika Taihua Trading berinvestasi di Bank Minseng, maka Feng Yu harus mengubah rekening bank, dan akan ada masalah dengan penyelesaian pembayaran dengan Kirilenko. Bagaimanapun, Bank ICBC telah memberi Taihua Trading lampu hijau untuk melakukan transfer dana internasional, dan biayanya lebih rendah. Transaksi juga lebih cepat karena banyak dokumen yang dikecualikan. Bing City Pharmaceutical juga memenuhi syarat, namun perlu persetujuan dari pemerintah kota Bing terlebih dahulu. Akankah Zhang Ruiqiang setuju untuk berinvestasi di Bank Minseng? Bahkan jika dia setuju, jumlah yang diinvestasikan juga akan minimal. Pabrik baterai angin dan hujan memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki dana yang cukup. Pabrik baterai telah menggunakan semua keuntungannya untuk R&D, dan penjualannya hanya rata-rata. Perusahaan berikutnya yang Feng Yu pertimbangkan adalah Lehaha. Song Qingxian mungkin tidak mau menggunakan dana perusahaan untuk berinvestasi di bank ini. Lagi pula, bank ini mungkin tidak akan menguntungkan dalam waktu dekat. Jadi, Feng Yu memutuskan untuk tidak berinvestasi sementara.
Namun, Liu Yonghao memberitahu Feng Yu bahwa dia dapat berinvestasi sebagai investor swasta. Itu berarti Feng Yu dapat menginvestasikan 100 juta RMB dari kantongnya sendiri dengan imbalan 1% saham. Jika Feng Yu berinvestasi dan kemudian mengungkapkan kekayaannya, dia seharusnya tidak memiliki masalah untuk mendapatkan tempat di dewan direksi bahkan ketika dia memiliki 1% saham. Liu Yonghao merasa menyesal terhadap Feng Yu. Feng Yu telah menunjukkan minat dan kemampuan finansialnya. Tetapi Liu Yonghao memberitahu Feng Yu bahwa sebagian besar perusahaan itu tidak memenuhi syarat. Feng Yu baik-baik saja dengan itu. Dia juga tidak tertarik untuk menginvestasikan banyak uangnya. Bank Minseng tidak akan menghasilkan pengembalian untuk saat ini. Dia akan meningkatkan investasinya 8-9 tahun kemudian. Feng Yu menelepon Song Qianxian untuk memberitahunya bahwa dia memutuskan untuk menghentikan investasi LHH di Bank Minseng dan lebih baik bagi LHH untuk melanjutkan rencana pengembangan mereka. Song Qianxian juga merasa lega. Jika LHH menginvestasikan dananya ke Bank Minseng, rencananya untuk LHH akan terganggu. Sekarang, itu adalah kesempatan terbaik bagi LHH untuk berkembang pesat. LHH memiliki pesaing untuk minuman tehnya. Pesaingnya adalah Suriseng Group. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, Suriseng Group adalah pemimpin pasar China dalam minuman teh dan merupakan perusahaan pertama yang memperkenalkan minuman teh. Perusahaan ini memegang posisi nomor 1 hingga tahun 2000. Namun dalam kehidupan ini, pemimpin pasar minuman teh telah menjadi LHH. Tidak hanya LHH yang pertama kali memperkenalkan minuman teh, ia masih memiliki merek dagang untuk teh merah. Namun Suriseng Group tetap memperkenalkan produknya, dan diberi nama Ice Tea. Tapi sebenarnya, itu adalah es teh merah. Es teh Suriseng Group hanya dijual di 2 provinsi. Itu karena produksi mereka tidak cukup mampu dan merek mereka tidak mapan. Jika bukan karena Suriseng Group Ice Tea adalah minuman kaleng berkarbonasi, tidak ada yang akan membeli produk mereka. Di era ini, minuman berkarbonasi sangat populer di Tiongkok. Mengeluarkan sendawa setelah minum sekaleng minuman berkarbonasi terasa enak. Juga, banyak orang Cina merasa minuman kaleng adalah produk kelas atas dan lebih baik daripada minuman kemasan. Suriseng Group dianggap sebagai peniru. LHH telah memulai dan telah memperkenalkan seri minuman berkarbonasi yang menyegarkan. Mereka mengamankan posisi nomor 2 untuk penjualan minuman untuk musim panas ini. Posisi nomor 1 masih Jianlebao. Mudah bagi LHH untuk menekan grup Suriseng, tetapi grup Suriseng tiba-tiba memperkenalkan produk baru. Ini teh hangat. Ini akan menjadi musim dingin segera, dan penjualan minuman berkarbonasi akan turun. Tapi Suriseng Group memperkenalkan minuman teh hangat sekarang dan Song Qianxian kesal. Song Qianxian tidak dapat mengalahkan Jianlebao, karena Jianlebao telah diekspor ke luar negeri. Jianlebao juga merupakan perusahaan minuman top China selama bertahun-tahun. Tapi Suriseng Group adalah perusahaan yang baru didirikan dan sekarang berusaha merebut pangsa pasar LHH. Apakah kamu tidak tahu bahwa minuman berkarbonasi Lebaishi juga dipukuli oleh kami? LHH juga akan memperkenalkan minuman hangat. Minuman hangat ini adalah tang, sejenis minuman buah bubuk. Feng Yu telah meminum tang sebelumnya di kehidupan sebelumnya. Juga, tidak ada yang istimewa dengan rasanya, tapi rasanya enak selama musim dingin. Orang Cina terbiasa dengan minuman bubuk di era itu karena produk populer lainnya di Cina. Itu adalah minuman merek asing. Cola Chao. LHH telah meneliti formula Cola Chao. Tapi mereka tidak bisa meniru rasanya. Bahkan jika mereka menghasilkan produk yang rasanya mirip dengan Cola Chao, itu juga tidak berguna. Cola Chao telah memasuki pasar Cina pada tahun 1990 dan telah mendirikan pabrik patungan.
Ini memposisikan dirinya sebagai minuman nutrisi kelas atas. Tidak akan mudah untuk mengalahkan Cola Cao. Tapi Zhong Qingxian tidak mau menyerah. Jika LHH mampu membangun merek mereka di pasar minuman hangat, maka mereka akan mampu menyaingi dan bahkan mengalahkan Jian Lebao. Bab 668 Perang Minuman, bagian 2 dari 2. Feng Yu mencicipi secangkir produk terbaru LHH, buah tang. Itu adalah minuman jeruk hangat. Rasa itu biasa saja. Rasanya tidak enak atau tidak enak. Itu sedikit asam dan manis. Itu mirip dengan apa yang diminum Feng Yu di kehidupan sebelumnya. Pasti ada orang yang menyukai rasa ini. Tapi Feng Yu tidak puas. Bagaimana minuman ini bisa bersaing dengan Cola Cao? Jika target LHH ada di grup Suriseng, maka mereka akan mengarahkan pandangan mereka terlalu rendah. Jika LHH bersaing dengan beberapa perusahaan lain, maka itu harus menjadi perusahaan terbaik di luar sana. Apa gunanya bersaing dengan pesaing yang lebih lemah? Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, apa minuman panas paling populer di China? Itu bukan teh atau kopi. Itu juga bukan Cola Cao. Itu teh susu. Merek teh susu yang lebih terkenal adalah Ulo Fate dan Siang Piao Piao. Saat ini, kedua teh susu instan tersebut masih belum tersedia. Keunggulan teh susu berbeda dengan Cola Cao. Cola Cao telah memposisikan produknya sebagai minuman nutrisi dan rasa yang enak. Nilai jual teh susu hanyalah rasanya. Di masa depan, kopi dan coklat ditambahkan ke teh susu. Zhong Qingxian mengerutkan kening, itu benar. Anak-anak suka minum ini, tetapi orang dewasa merasa terlalu manis. Tapi setelah kita turunkan kadar gulanya, anak-anak tidak menyukainya. Kami tidak dapat menemukan titik tengahnya. Ini adalah minuman instan, dan kami tidak bisa memberitahu pelanggan kami untuk menambahkan gula. Feng Yu ingin memberitahunya bahwa bukan tidak mungkin meminta konsumen untuk menambahkan gula ke minuman instan. Di masa depan, banyak minuman datang dengan sachet kecil gula. Tapi tang ini semuanya dalam kemasan besar. Akan merepotkan untuk mengemas sachet gula bersama-sama. Kemudian, kami akan membidik anak-anak sebagai segmen utama kami. Bagaimanapun, merek kami telah menargetkan pasar anak-anak. Tapi kita tidak bisa hanya memiliki bantuan oranye. Kami dapat memperkenalkan nanas, apel, del. Minta staf Anda untuk meneliti itu. Kalaupun penjualannya kurang bagus, setidaknya kami bisa menambah variasi produk kami dan mencegah munculnya kompetitor lain. Zhong Qingxian mengangguk. Saya sudah meminta orang-orang saya untuk mengembangkan bantuan lain. Souvenir oranye adalah yang paling mudah dikembangkan dan banyak konsumen menyukai souvenir ini. Tapi hanya dengan bantuan ini, kita tidak akan bisa mengalahkan Cola Cao. Setelah insiden produk suplemen kesehatan, produk nutrisi muncul. Cola Cao adalah salah satunya dan telah memperoleh basis pelanggan yang kuat. Bahkan dianggap sebagai produk impor. Produk mereka juga diiklankan di CCTV. Akan sulit untuk bersaing dengan mereka. Pernahkah Anda berpikir untuk mengembangkan produk serupa untuk bersaing dengan Cola Cao? Feng Yu bertanya. Anda mengatakan bahwa kami memproduksi susu bubuk coklat jenis ini. Kami memang memiliki keahlian untuk memproduksi susu bubuk, tetapi rasanya tidak sebagus mereka. Hal ini juga sulit untuk mengontrol nilai gizi. Cola Cao hanya memiliki satu produk, dan kami tidak memiliki keunggulan apapun dengan merek kami. Zhong Qingxian mengerutkan kening. Zhong Qingxian telah memikirkan hal ini sebelumnya. Kecuali dia menggunakan iklan agresif, tapi itu akan meningkatkan biaya. Jika produk gagal, kerugiannya akan banyak. Biaya iklan dapat digunakan untuk memasarkan yogurt dan minuman teh mereka. Minuman ini memiliki banyak pesaing. Apakah Anda pernah ke Taiwan untuk melihat pasar di sana? Pernahkah Anda melihat bubble tea di sana?
Bubble tea telah muncul selama 3 bulan, dan mengambil alih kancah minuman Taiwan. Song Qingxian seharusnya sudah mencicipinya sebelumnya. Teh gelembung. Saya sudah meminumnya sebelumnya. Mengapa? Apa pendapatmu tentang teh susu itu? Rasanya baik-baik saja. Tehnya biasa saja, dan saya tidak begitu menyukainya. Tapi ada banyak orang yang menyukainya. Manajer Feng, apakah Anda memberitahu saya bahwa kita harus membuat teh gelembung ini? Mengapa tidak? Seharusnya tidak sulit untuk menghasilkan ini, bukan? Kita bisa saja membeli formula dari mereka atau mengembangkannya sendiri. Saat ini sudah ada teh bubuk di pasaran. Tapi itu tidak dicampur dengan susu bubuk. Pelanggan harus mencampurnya sendiri. LHH hanya perlu menemukan proporsi teh dan susu yang tepat dan mengemasnya bersama. Bahkan bahan bakunya bisa dibeli di luar, dan mereka tidak perlu memproduksinya sendiri. Bahkan mutiara atau jeli dalam teh gelembung dapat dibeli di luar atau meminta beberapa perusahaan untuk memproduksinya. Yang perlu mereka lakukan hanyalah mencetak label LHH di kemasannya. Itu mudah. Ini, sepertinya mungkin. Tetapi apakah orang Cina akan menyukai bantuan ini? Song Qingxian masih ragu-ragu. Jika Anda tidak mencoba, bagaimana Anda tahu bahwa tidak ada yang menyukainya? Teh susu ini hanya perlu memiliki aroma yang kuat. Konsumen pasti tertarik dengan wewangiannya. Kalaupun tidak populer di China, kami bisa mengekspornya ke luar negeri, seperti Taiwan atau Hong Kong. Juga, ini akan menjadi produk baru untuk bersaing dengan Cola Cao. Kita bisa memperkenalkan teh susu dengan coklat. Coklat menyukai teh susu. Apakah masih bisa disebut teh susu? Jangan khawatir tentang ini. Selama konsumen menyukainya, itu adalah sukses. Apakah Anda pernah minum kopi sebelumnya? Orang Barat suka minum kopi, dan ada banyak kafe di kota-kota pesisir. Harganya keterlaluan, dan biayanya rendah. Ini terutama untuk orang-orang yang ingin mencoba seperti apa rasa minuman orang asing. Kami juga dapat memuaskan rasa ingin tahu orang-orang ini dengan memperkenalkan teh susu yang disukai kopi. Song Qingxian bingung. Dia merasa apa yang dikatakan Feng Yu tidak benar. Teh gelembung tradisional mungkin masih memungkinkan. Seperti yang dikatakan Feng Yu, mereka masih bisa mengekspornya ke Taiwan, dan mereka tidak akan menderita kerugian. Tapi teh susu dicampur dengan coklat dan kopi. Ini akan menjadi produk yang baik di sini maupun di sana. Siapa yang akan menyukainya? Song Qingxian tidak cukup berani untuk mencoba hal-hal baru. Feng Yu ingat LHH di kehidupan sebelumnya suka berpetualang dengan produk mereka. Mereka telah memperkenalkan kopi cola, teh favorit bir, Kvass Del. Meskipun orang-orang mengkritik produk mereka, mereka tetap menghasilkan keuntungan. Oke, Manajer Feng, saya akan meminta staf R dan D untuk mengujinya. Tapi kapasitas pabrik kami mungkin tidak cukup. Meskipun kami telah memperluas pabrik kami belum pernah memproduksi produk seperti itu sebelumnya, dan kami tidak memiliki jalur produksi yang ada. Ini akan menjadi investasi besar. Anda dapat memilih wilayah barat untuk pabrik baru kami. Pernahkah Anda mendengar tentang program Guangcai? Program Guangcai. Saya telah mendengarnya. Apakah Anda memberitahu saya bahwa kita harus bergabung dengan program ini? Seseorang telah mengundang Song Qingxian di masa lalu tetapi ditolak. Itu karena Song Qingxian tidak memiliki niat untuk mendirikan pabrik cabang baru pada waktu itu. Mengapa tidak? Kami dapat membantu masyarakat dan meningkatkan citra merek kami pada saat yang bersamaan. Juga, pabrik di sana akan memproduksi minuman berbentuk bubuk. Kita tidak perlu khawatir tentang transportasi. Tidak masalah meskipun transportasi memakan waktu lama, karena tanggal kadaluarsanya panjang dan tidak mudah rusak. Biaya tenaga kerja dan tanah juga sangat murah.
Secara keseluruhan, kerugian kami tidak akan tinggi. Yang terpenting, kita bisa meninggalkan kesan yang baik di mata para pemimpin. Tidakkah Anda ingin dikenal sebagai pengusaha yang memiliki hati nurani? Baik, aku akan melihat ke dalamnya. Jika semuanya baik-baik saja, maka LHH akan bergabung dengan program Guangcai dan berkontribusi pada bangsa. Itu sudah diputuskan. Kalau begitu, mari kita rayakan kesuksesan kita terlebih dahulu. Song Qingxian berhenti sejenak dan bertanya. Manajer Feng, apakah akan benar-benar ada orang yang menyukai kombinasi ini? Feng Yu, kamu masih tidak percaya dengan apa yang aku katakan. Bab 669 Juru Bicara Muda. Meskipun Song Qingxian tidak benar-benar mempercayai kata-kata Feng Yu, dia masih meminta anak buahnya untuk mengembangkan formula, dan dia pergi untuk menghubungi pabrik lain sebagai kontraktor mereka. Song Qingxian perlu mencari 3 pabrik kontraktor. Pabrik pertama haruslah pabrik yang dapat memproduksi teh susu bubuk. Target Song Qingxian adalah pabrik susu bubuk. Pabrik ini dapat memproduksi tang, krimer, bubuk teh, bubuk kopi, bubuk coklat, juga dapat memproduksi pewarna dan pengawet makanan buatan. Jenis pabrik berikutnya yang dicari Song Qingxian adalah pabrik yang bisa memproduksi bola tapioka. Dia mencari beberapa pabrik pengolahan makanan dan memesan beberapa. Ini baru tahap pengujian. 1 atau 2 pabrik kecil akan cukup untuk menyediakan pasokan. Jika produk ini benar-benar populer, maka LHH akan memproduksinya sendiri di pabrik baru wilayah barat mereka tahun depan. Kontraktor ketiga adalah untuk memproduksi jeli kelapa. Song Qingxian menghubungi beberapa pabrik tetapi tidak puas dengan hasilnya. Juga, biaya agar-agar kelapa terlalu tinggi. LHH bisa memproduksi kemasan sendiri di pabrik mereka. Tentu saja, itu juga bisa di-outsource. LHH bisa menggunakan gelas plastik, tetapi gelas plastik tahan panas terlalu mahal. Biaya cangkir lebih tinggi daripada bubuk teh susu. Feng Yu menyarankan menggunakan cangkir kertas. Gelas kertas sudah ada di pasaran cukup lama, dan harganya tidak mahal. Tapi Song Qingxian merasa itu akan menurunkan status teh susu mereka. Feng Yu berpendapat bahwa kafe-kafe kopi itu juga menggunakan cangkir kertas. Gelas kertas sekali pakai, dan lebih higienis. Biayanya juga murah dan tidak mudah rusak. Itu juga mudah untuk transportasi karena sangat ringan. Gelas kertas hanya perlu tahan panas dan air. Tidak ada yang akan merasa bahwa ini akan membuat produk terlihat kelas rendah. Mungkin para pekerja kantoran malah mengira produk ini adalah produk high-end. Pada akhirnya, Song Qingxian memilih untuk mempercayai Feng Yu dan memutuskan untuk menggunakan cangkir kertas. Desain kemasan diserahkan kepada Liu Michael. Mereka telah bekerja sama dalam banyak proyek sebelumnya. Cangkir kertas akan memiliki karakter kartun LHH tercetak di atasnya. Sisi lain akan menjadi gambar secangkir teh susu. Itu sederhana dan lugas. Feng Yu melihat gambar kartun LHH dan mengerutkan kening. Kemasan ini lebih mirip minuman anak-anak. Teh susu ini cocok untuk semua kelompok umur, tetapi segmen target utama harus dewasa muda. Qingxian, saya telah menerima faks Anda. Tapi desain dicangkir. Saya merasa bahwa kita tidak harus menambahkan sosok karakter kartun di cangkir. Kita harus menggunakan gambar wanita cantik atau pria tampan. Gambar wanita dan pria cantik. Apakah Anda mencoba mengatakan bahwa kita harus menemukan seseorang yang menarik untuk mendukung produk ini? Betul sekali. Kami tidak membutuhkan orang yang sangat terkenal. Kita hanya perlu mendapatkan seseorang dengan citra yang baik. Segmen sasaran utama teh susu ini adalah konsumen muda. Pikirkan tentang itu. Siapa yang lebih mau menerima hal-hal baru? Apakah itu orang dewasa muda? Juga, ketika kami memasarkan produk ini,
kami dapat mengatakan bahwa ini adalah bantuan Taiwan. Ini akan membuat konsumen memiliki kesan bahwa ini adalah produk impor. Ini akan memuaskan keingintahuan konsumen tentang seperti apa rasa minuman luar negeri, kata Feng Yu. Manajer Feng, apakah Anda memiliki seseorang dalam pikiran? Artis yang paling cocok harus dari Taiwan. Saya suka harimau kecil. Kami juga bisa mendapatkan model yang cukup muda untuk bermitra dengan mereka. Harimau kecil. Mereka cukup terkenal, dan biaya endorsement mereka seharusnya sangat tinggi. Song Qingxian tidak mau menghabiskan banyak uang untuk endorsement. Dia jarang mendengarkan lagu-lagu pop, tetapi dia tahu siapa macan kecil itu. Itu membuktikan macan kecil sangat populer dan biaya dukungan artis didasarkan pada popularitas mereka. Jangan khawatir soal harga. Yang terpenting, mereka adalah idola Taiwan, dan mereka cocok dengan produk kami. Sebenarnya, 2 juta RMB per tahun sudah cukup. Jika Anda tidak percaya diri, biarkan saya berbicara dengan mereka. Karena produknya adalah teh susu Taiwan, bagaimana mungkin mereka tidak membuat selebriti Taiwan mendukungnya? Akan aneh jika selebriti Cina mendukung produk ini. Selain itu, hubungan China dengan Taiwan telah membaik baru-baru ini. Bintang Taiwan juga ingin memasuki pasar Cina. Feng Yu tidak yakin membiarkan selebriti Taiwan tampil di malam gala festival musim semi, tetapi makan malam gala tahun baru tidak menjadi masalah. Makan malam gala tahun baru adalah program rating tertinggi kedua di China. Oke, saya akan meminta staf saya untuk menghubungi manajer harimau kecil dan mengundangnya. Bapak Song, syarat yang kami tawarkan sangat tulus. 1 juta RMB endorsement fee selama setahun, dan kami akan membiarkan Little Tigers tampil di salah satu panggung terbesar di China. Tidak ada orang lain selain saya yang bisa menjanjikan ini kepada Anda. Selain itu, LHH adalah perusahaan yang berpengaruh, dan kami akan segera memasuki pasar Taiwan, Hong Kong, Malaysia, dan Asia Tenggara lainnya. Ini akan menjadi dorongan untuk popularitas Little Tigers. Feng Yu berkata kepada manajer harimau kecil, Song Wen. Bapak Feng, harimau kecil kita sudah terkenal di Asia. Apakah kita masih membutuhkan bantuan orang lain untuk mendongkrak popularitas mereka? 1 juta RMB adalah penghinaan terhadap macan kecil. Harapan minimum saya adalah setidaknya 5 juta setahun untuk kontrak 5 tahun. Song Wen memasang wajah panjang. Tapi dia tidak pergi. Bapak Song, menurutmu Little Tigers lebih populer dari Jackie Chan? Apakah Anda tahu berapa banyak saya membayarnya untuk mendukung perusahaan saya? Kontrak 3 tahun, 4 juta RMB. Seharusnya 4 juta RMB per tahun, tetapi Feng Yu tidak menjelaskannya. Song Wen terkejut. Bagaimana mungkin biaya dukungan Jackie Chan begitu rendah? Dia adalah seorang superstar dan salah satu bintang aksi paling populer di Asia. Biaya pengesahannya harus setidaknya 5 juta dolar Hong Kong. Bapak Song, aku punya koneksi untuk membiarkan Little Tigers tampil di CCTV. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang lain. Terus terang, saya juga bisa menghentikan macan kecil memasuki pasar Cina. Meskipun biaya dukungan yang saya tawarkan tidak tinggi, tetapi itu akan merangsang penjualan rekaman mereka dan meningkatkan popularitas mereka. Meningkatkan popularitas macan kecil. Apakah Anda memiliki label rekaman atau perusahaan manajemen artis? Harimau kecil kami telah mengadakan konser di Tiongkok. The Little Tigers adalah salah satu selebriti Taiwan paling awal yang mengadakan konser di China, dan Song Wen sangat bangga akan hal ini. Saya memiliki lini produksi disk VCD terbesar di dunia. Saya dapat memberikan VCD konser mereka kepada semua orang yang membeli pemutar VCD dan membantu mereka berkembang di China.
VCD Angin dan Hujan dan VCD Aiwa adalah perusahaan saya. Anda harus tahu apa artinya ini. Rahang Songwen jatuh. Dia mengira Feng Yu adalah putra atau kerabat bos Lehaha. Dia tidak pernah berharap dia menjadi bos besar. Dengan dukungan bos besar ini, perkembangan macan kecil di China pasti akan lebih cepat. Jika macan kecil bisa memasuki pasar Cina dan mengadakan lebih banyak konser, keuntungannya akan jauh lebih tinggi. 1 juta RMB benar-benar sangat rendah. 3 juta RMB per tahun untuk kontrak 5 tahun, 5 tahun. Jika saya ingat dengan benar, pria di Taiwan harus terdaftar. Terakhir kali macan kecil dibubarkan adalah karena salah satu dari mereka masuk tentara. Bagaimana saya tahu jika grup ini masih ada 3 tahun kemudian? Anda mengharapkan saya untuk menandatangani kontrak 5 tahun dengan Anda. Saya juga akan mundur selangkah. 4 tahun adalah maksimum. 3 juta RMB untuk 1 tahun terlalu tinggi. Biaya dukungan Jackie Chan hanya sedikit lebih dari 1 juta di Cina. Oke, saya akan memperhitungkan inflasi. Saya akan menawarkan 1,5. Dan menghadiri acara promosi. Ada juga iklan cetak. Gambar-gambar harimau kecil juga akan dicetak di cangkir kertas teh susu Lehaha. Acara promosi bisa diadakan di Taihua Supermarket. Pengembaliannya akan berlipat ganda. Ini sangat bagus. Aktris wanita tersebut juga merupakan artis wanita muda dari agensi The Little Tigers. Biayanya jauh lebih murah. Itu hanya 50.000 RMB per tahun, dan durasi kontrak adalah 4 tahun. Feng Yu tidak dapat mengingat apa yang terjadi pada artis wanita ini di masa depan. Itu berarti dia tidak menjadi besar di masa depan. Jadi, tidak perlu menandatangani kontrak jangka panjang dengannya. Setelah masalah juru bicara diselesaikan, mereka mulai mencari orang untuk memfilmkan iklan tersebut. Cangkir kertas juga didesain ulang. Feng Yu melihat cangkir kertas baru. Ada gambar harimau kecil dengan secangkir teh susu masing-masing, menawarkan kepada gadis itu. Gadis itu memiliki ekspresi malu di wajahnya. Ya, gambar ini terlihat bagus. Setiap gadis akan berharap mereka adalah gadis dalam gambar. Bahkan jika hanya konsumen wanita muda yang suka minum teh ini, penjualannya tidak akan rendah. Terlebih lagi, artis wanita ini masih muda dan cantik. Dia akan mampu menarik banyak konsumen pria muda. Syuting untuk iklan dimulai, dan Feng Yu memberikan beberapa saran. Ada alur cerita dalam iklan ini. 3 anak laki-laki sedang merayu seorang gadis muda. Tapi mereka seharusnya tidak terlihat bodoh. Salah satu dari mereka harus bertindak penuh perhatian, seseorang harus mencoba untuk menjadi keren, dan seseorang harus terlihat malu. Mereka bertiga tidak boleh mengejar gadis dengan secangkir teh susu masing-masing. Juga harus ada beberapa versi iklan dan mereka akan memilih rekaman terbaik untuk diedit. Selama syuting, Feng Yu membawa Lina ke lokasi syuting. Lina selalu ingin bertemu dengan macan kecil. Hari ini adalah hari di mana keinginannya menjadi kenyataan. Ketika Lina mendengar bahwa dia akan bertemu dengan harimau kecil, dia langsung bolos sekolah. Lina juga menelepon Zhang Han untuk memberitahunya tentang hal itu. Pada akhirnya, Zhang Han dan Wen Dongjun juga ikut. Kamu mengundang harimau kecil. Iklan apa yang kamu syuting? Apakah itu untuk mobil? Teh susu. Teh susu. Apa itu? Apakah rasanya enak? Wen Dongjun segera bertanya. Seharusnya rasanya tidak buruk, tapi masih belum diproduksi. Gelas yang mereka pegang semuanya adalah cangkir kosong. Wen Dongjun memiliki ekspresi kecewa di wajahnya ketika Feng Yu mengatakan itu. Itu adalah siksaan baginya untuk tidak mencicipi teh susu setelah mendengarnya. Memotong. Oke, ini bungkus. Direktur berteriak.
Para pekerja mulai mengemasi lampu dan alat peraga. Wen Dongjun adalah orang pertama yang menabrak. Harimau tampan, aku sangat menyukaimu. Zhang Han meraih Wen Dongjun dan menariknya ke belakang. Dia memalukan bagi mereka. Wen Dongjun menghadapi Thunder Tiger ketika dia mengatakan itu. Untungnya, 3 anggota Little Tigers seusia dengan Wen Dongjun dan yang lainnya, dan mereka adalah seniman. Mereka tidak akan marah dengan penggemar mereka. Mereka hanya menganggapnya sebagai lelucon. Bapak, Feng, naskah Anda untuk iklan ini sangat menarik. Aku sedang berpikir untuk berakting di masa depan. Kata harimau yang berperilaku baik. Kamu akan dapat berakting dalam drama peringkat teratas, seperti drama Kyong Yao, di masa depan. Feng Yu berkata dengan ekspresi aku tahu kamu akan menjadi besar di wajahnya. Tanpa akting harimau yang berperilaku baik dikurang dari My Fair Princess lebih besar dari, drama ini tidak akan semenarik ini. Meski harimau berperilaku baik masih muda, perannya dalam drama itu disukai banyak penonton. Terima kasih atas kata-kata baikmu. Feng Yu, bisakah kamu membiarkan kami berfoto dengan mereka? Wen Dongjun berteriak. Fotografer, bisakah Anda membantu kami mengambil gambar? Feng Yu melambai kepada seorang fotografer di lokasi syuting. Feng Yu adalah bosnya, dan fotografer tidak berani menolaknya. Dia segera berlari. Tapi dia memegang kamera untuk beberapa saat tanpa menekan tombol shutter. Tuan, Anda terlalu tinggi. Gambar akan terlihat aneh. Bisakah kamu melakukan setengah jongkok? Wen Dongjun menunjuk dirinya sendiri. Aku, setengah jongkok, brengsek. Yang saya inginkan hanyalah berfoto dengan harimau kecil, dan saya masih perlu berjongkok. Apakah salahku karena tinggi? Feng Yu mencoba menahan tawanya. Siapa yang meminta Anda untuk makan begitu banyak dan tumbuh begitu tinggi? Melayani Anda, benar. Lina dan yang lainnya bukanlah penggemar berat gila yang Feng Yu lihat di kehidupan sebelumnya. Meskipun mereka senang bertemu idola mereka, tidak ada yang berteriak atau menyambar. Feng Yu memandangi 3 anggota harimau kecil selama pengambilan foto. Mereka berperilaku baik, dan mata mereka jernih. Feng Yu puas dengan mereka. Jika salah satu dari mereka memiliki desain pada Lina, dia tidak akan menahan diri. Feng Yu mengundang semua orang untuk makan malam bersama, dan macan kecil setuju. Lina dan yang lainnya sangat gembira. Mereka bisa mengobrol dengan idola mereka lebih lama. Saat makan malam, Lina bertanya dengan lembut, bisakah kami mendengarmu bernyanyi sekarang? Macan kecil saling memandang dan kemudian melihat manajer mereka, Song Wen. Song Wen mengangguk. Pertanyaan ini dinilai sangat kasar karena akan menurunkan status mereka. Tapi mereka tahu Lina tidak memiliki niat buruk dan Feng Yu ada di sekitar. The Little Tigers menyanyikan kurang dari Love lebih besar dari. Mereka tidak menari dan hanya bernyanyi. Feng Yu harus mengakui bahwa 3 macan ini memiliki vokal yang bagus. Feng Yu tiba-tiba teringat sebuah lagu. Lagu ini paling cocok dijadikan lagu iklan dan cocok dengan vokal Little Tigers. Saya tiba-tiba teringat sebuah lagu yang saya buat beberapa hari yang lalu. Ini adalah lagu yang cocok untuk kalian semua. Aku akan memberikan lagu ini untuk kalian semua. Ketika Feng Yu mengatakan ini, 3 anggota macan kecil bisa merasakan Feng Yu sedang berusaha untuk menjaga mereka. Tapi lagu-lagu mereka diberikan kepada mereka dari perusahaan mereka dan dipilih dengan cermat dari ribuan lagu. Song Wen menatap macan kecil. Tidak peduli apa lagu manajer Feng, mereka harus memujinya. Mereka tidak boleh membiarkan manajer Feng merasa malu. Jika lagu ini tidak istimewa, maka mereka dapat mengirimkannya ke beberapa komposer terkenal untuk mengeditnya sedikit dan merekamnya di album berikutnya.
Tetapi jika lagunya benar-benar menyebalkan, maka